Shalom, pengurus harian jemaat dan para pelayan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada Minggu tanggal 25 Januari 2026 dalam minggu ketiga setelah Epifanias dengan tema Allah memberikan damai sejahtera. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa sejenak. Doa selesai. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 13, kita masuk rumahnya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami dan kepada orang yang belum percaya kepadamu. Kasihanilah kami, biarlah berita kesukaan itu tetap tinggal pada kami dan anak cucu kami. Nyatakanlah berita keselamatan itu kepada semua bangsa, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya kepada orang yang berada di dalam kegelapan dan kuasa maut. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 20,
oh hari istirahat. Marilah kita mendengar epistel atau pendahuluan khotbah dalam ibadah kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-15 dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13 dan kita baca secara responsoria. Kami mulai dari ayat yang ke-7 dan di ayat yang ke-13 kita bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kita bersama, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ 199 ayat 1 dan 2.
berhenti memuji, memuji Yesus selamanya. Kita mampu, kita meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan tergoncangkan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengar kor seksi perempuan.
Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2, dihapuskan dosaku. Marilah kita mendengar petunjuk hidup baru tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita dengar kor pemuda pemuji dan remaja PPGKP Gereja Mertubung.
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita angkat pujian dari pegajian nomor 241, tak ku tahu kan hari esok. Hari esok
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar kor dari sektor 4. Tukol-tukolan somos
Kita lanjutkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami puji dan kami kenal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mujizat, Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan. Kami telah merasakan Tuhan kebaikan-Mu. Tuhan izinkan kami Tuhan dari semua jemaat ini untuk merayakan ibadah raya di minggu yang berbahagia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya ibadah kami Tuhan izinkan, Tuhan layakkan, sehingga ibadah Tuhan menjadi Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan saja. Karena itu Bapa, tolong kami jemaat-Mu semuanya, ajari kami Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah minggu ini menjadi sukacita bagi semuanya Tuhan. Tolong kami Tuhan jemaat-Mu ini dari para hadalu atau penatua, majelis, semua jemaat-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami sampaikan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, tolong Bapa, biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan yang terlibat Tuhan, yang turut campur tangan. Bila ada kuasa roh jahat Tuhan dalam ibadah ini, dalam nama Anak Yesus Kristus, enyah Tuhan dari ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan ibadah yang berlangsung Tuhan. Ibadah yang kami adakan, yaitu ibadah online, ibadah yang terlibat oleh pihak Nusantara TV. Bapa, kami serahkan dalam ibadah ini, tangan pengasihan-Mu. Tolong Bapa, biarlah Tuhan dari pihak Nusantara TV yang turut campur tangan dalam ibadah ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati pemilik Nusantara TV Tuhan. Semuanya, karyawannya, siapapun mereka atau nama mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah Tuhan dengan ibadah online ini yang diadakan oleh Nusantara TV menjadi berkat bagi semua orang Kristen yang percaya di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan yang penuh limpahan ibadah ini. Semua kami dapat berkat. Jemaat kami juga khusus dan juga Tuhan dari pihak Nusantara TV pada minggu yang berbahagia ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun nanti ibadah Nusantara mereka lakukan, biarlah Tuhan yang turut campur tangan, mensukseskan Nusantara TV dimanapun mereka mengadakan ibadah. Terima kasih Tuhan yang baik. Dan juga Tuhan kehidupan jemaat ini Tuhan, yang dari anak-anak Tuhan berikan kesehatan, yang sekolah juga Tuhan berikan kepintaran Tuhan. Yang mencari jodoh, tunjukkan jodoh mereka. Yang sudah pantas berumah tangga Tuhan anak kami. Tolong Bapak, biarlah Tuhan tunjukkan. Karena Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan pasangan masing-masing. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan keluarga atau rumah tangga yang baru. Yang belum dapat memohongan Tuhan. Kami yakin dan percaya. Kuasa Tuhan dia yang mustahil Tuhan. Tuhan tolong Bapak. Izinkan mereka Tuhan untuk menggendong anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati kami orang tua, berkati anak kami yang perantauan di depan kami, dimanapun semuanya mereka berada. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, ilah kami Tuhan jemaat-Mu yang akan sebentar Tuhan, yang akan mendengar nanti firman-Mu yang mari disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pendeta Tambunan. Tuhan, kami mohon Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan, buka hati kami masing-masing. Biarlah firman-Mu masuk dalam ke hati kami pribadi, lepas pribadi. Tuhan, kami manusia salah, banyak dosa Tuhan. Karena itu Tuhan, ampunkan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita angkat kidung pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga pemirsa TV Nusantara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di Hagai 2 ayat 1b sampai ayat 10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Jerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahan semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji-janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncang langit dan bumi, laut dan darat. Aku menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan pemirsa Nusantara TV yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari GKP Jemaat Khusus Gereja Martubung Medan mengucapkan kepada kita semuanya selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sebagaimana tema kita minggu pagi hari ini, bersama-sama dengan kita dalam menjalankan semua aktivitas kehidupan kita. Di dalam kekuatan perlindungan Tuhan, sehingga berkat dan sukacita akan selalu ada dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa Nusantara TV yang dikasihi Tuhan. Pada minggu pagi hari ini kita masuk ke minggu ketiga setelah Epifanias, yang berarti penampakan atau manifestasi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada dunia, khususnya dalam konteks keagamaan Kristen, yaitu penampakan keilahiannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi melalui kedatangan orang-orang Majus atau terkadang juga di dalam pembaptisannya di Sungai Yordan. Secara lebih umum, Epifani juga dapat berarti momen pencerahan atau kesadaran mendalam yang tiba-tiba yang akan memberikan pemahaman yang baru bagi kita, yang akan memberikan pengertian bagaimana makna kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa TV Nusantara TV yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini
untuk menyatakan damai sejahtera bagi manusia yang penuh dengan keberdosaannya, yang memberikan pengharapan dan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang hidup dalam keputusasaan. Karena Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus bisa memberikan pertolongan dan pengharapan yang sungguh-sungguh bahwa orang-orang yang berada dalam Kristus akan memperoleh hidup yang berpengharapan, yang jauh dari keputusasaan, yang selalu merasakan pertolongan Tuhan dikala hidupnya berada dalam titik nadir yang paling terendah, yaitu hilang pengharapan dan menjadi keputusasaan yang merajalela. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemirsa TV Nusantara TV yang diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan manusia, bahwa hidup kita tidak akan pernah terlepas dari segala persoalan, kesulitan dan pergumulan. Sama halnya dengan apa yang dirasakan oleh bangsa Yahudi dalam perikop khotbah kita pada minggu pagi hari ini. Bangsa Yahudi yang hidup dalam keputusasaan, di dalam persoalan, dalam kesulitan dan pergumulan. Bahkan pergumulan itu bukan karena Allah murka kepada bangsa Yahudi, tetapi akibat daripada apa yang telah dilakukan oleh bangsa tersebut. Bangsa Israel atau bangsa Yahudi yang telah kehilangan identitas, Pak, yang telah kehilangan jati diri, atau bangsa yang tertawan, putus asa karena bait Allah sebagai lambang kehormatan dan identitas jati diri mereka sudah runtuh dan tidak berharga di mata bangsa-bangsa orang lain. Putus asa karena bait Allah yang telah sebagai lambang kehormatan telah hancur akibat daripada keberdosaan mereka. Karena bagi mereka adalah bait Allah merupakan pemersatu. Menurut orang Yahudi bahwa bait Allah itu adalah pemersatu dari kehidupan mereka. Bait Allah merupakan sebagai lambang kehormatan mereka. Bait Allah adalah sebagai persekutuan mereka. Tetapi bait Allah tersebut telah runtuh dan hancur, yang mereka juga menjadi bangsa yang tertawan. Sehingga akibat daripada pergumulan tersebut, akibat daripada persoalan tersebut, akibat daripada kesulitan yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka mengalami keputusasaan yang sungguh luar biasa. Disinilah Hagai tampil sebagai wakil Tuhan yang menyampaikan motivasi atau semangat agar bangsa Israel selalu berpengharapan dan menyampaikan bahwa Allah selalu bersama-sama dengan mereka dan tidak pernah meninggalkan bangsa tersebut. Hal ini juga disampaikan bagi kita Amanginang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga Hagai mengingatkan bangsa Israel agar selalu berpengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan juga diingatkan kepada kita agar kita di dalam setiap persoalan kehidupan kita, di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita diajak melalui Nabi Hagai datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah selalu ada bersama-sama mereka, dan juga damai sejahtera Allah selalu ada dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa TV Nusantara TV yang kami kasihi, akibat daripada tersebut bangsa Israel hidup dalam keegoisan masing-masing. Akibat daripada kesulitan pergumulan tersebut, bangsa tersebut sudah mementingkan dirinya sendiri, sehingga mengabaikan apa yang diprioritaskan Tuhan dalam kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu. Mereka sibuk membangun rumahnya masing-masing dan tidak memperdulikan bait Allah dan tidak mengabaikan apa yang diminta oleh Tuhan. Sehingga Hagai menyampaikan dan menegur bangsa Israel, termasuk gubernur Zerubabel,
dan juga imam besar yang bernama Yosua yang sudah mengabaikan Tuhan, yang sudah lebih mementingkan pribadinya, yang sudah lebih mementingkan urusan mereka, yang sudah mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan Tuhan. Sehingga Hagai menegur mereka supaya bertobat, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Bahkan Hagai memberikan satu jaminan kepada bangsa tersebut. Kalau mereka kembali kepada Tuhan, maka jaminannya adalah berkat yang akan Tuhan berikan kepada bangsa tersebut. Dan ini juga disampaikan kepada kita semuanya, kepada jemaat Tuhan dan juga kepada pemirsa TV Nusantara yang ada di Indonesia ini. Kalau kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, datang memohon kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, maka ada jaminan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu penyertaan dan pertolongan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan pemirsa Nusantara TV yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hati kita memang sering rapuh. Hati kita mungkin sering gampang terluka, bahkan menjadi lemah dan hancur karena kesedihan dan kesulitan, sehingga rasa pengharapan dalam kehidupan kita hilang, sirna, karena kita sudah hidup dalam keputusasaan tersebut. Sekalipun demikian, harus diingat bahwa hati adalah pusat kehidupan kita. Sekalipun dengan hati yang kuat, manusia akan mampu memaksimalkan potensinya sendiri. Disinilah kita pentingnya motivasi untuk selalu menguatkan hati. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hagai kepada bangsa Israel. Sebagaimana dengan nubuatan dengan firman Allah yang disampaikan kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Sebagai sebuah bangsa yang telah mengalami krisis identitas, tentu situasi ini sangat besar, sangat sulit. Dikala kita mengalami kehancuran jati diri kita akibat daripada pengaruh-pengaruh teknologi, akibat daripada media-media sosial ini. Bahkan banyak orang dikorbankan karena media sosial. Karena banyak orang dikorbankan karena FB. Karena banyak orang dikorbankan karena story daripada WA. Karena banyak orang dikorbankan karena hal-hal media sosial yang terjadi pada saat ini. Tetapi pada saat ini Tuhan mau memanggil kita. Sebagaimana Hagai yang menyampaikan firman Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kita semua. Ironisnya lagi ketika mereka kembali membangun bait suci, mereka kekurangan biaya, bahkan terjadi krisis moral yang mementingkan hidupnya sendiri. Seorang bapak sudah egois, ibu juga sudah egois, seorang suami juga sudah egois, istri juga sudah egois, anak juga sudah egois akibat daripada pengaruh teknologi pada saat ini. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan bagi kita. Dan Hagai memberikan motivasi yang baru kepada bangsa Israel. Dengan membawa firman dengan mengatakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Dan itu juga menjadi jaminan bagi kita Amanginang. Dan ini juga jaminan bagi kita pemirsa Nusantara TV. Dikala kita mengalami pergumulan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dikala kita waktu yang tidak berpihak bagi kita. Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu. Kepada segenap bangsa Yahudi, Tuhan semesta alam menyampaikan pesannya dan juga pesannya itu berlaku pada saat ini. Untuk tetap memiliki hati yang kuat. Tuhan berkata bahwa mereka akan mampu membangun bait suci karena Allah menyertai mereka. Dan Tuhan berkata kepada kita semuanya, kita akan mampu menghadapi segala persoalan kehidupan kita. Kita akan mampu menghadapi segala kesulitan kita. Kita akan mampu menghadapi segala pergumulan kita. Karena kita yakin Tuhan menyertai kita. Ini pesan yang sangat membesarkan hati kita.
bangsa yang hampir putus asa, keadaan yang hampir putus asa, kita menemukan semangat kembali di dalam Tuhan. Bait suci mesti berdiri lagi, semangat pasti akan kembali. Pembangunan bait suci bukan sekedar pembangunan gedung biasa, ada visi yang menyemangati dan pengharapan yang diperjuangkan, yaitu identitas diri, harga diri, dan keberadaan bangsa tersebut. Bait suci pun dianugerahi dengan kemuliaan khusus, sehingga bangsa-bangsa akan mempersembahkan harta benda mereka. Dari sanalah Tuhan semesta alam akan memberkati Yehuda dan dalam damai sejahtera. Tidak heran bila kemudian bangsa Yahudi membawa bait suci dengan segenap hati dan penuh semangat, karena mereka menunjukkan keberadaan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa di sekitarnya, menunjukkan bahwa mereka masih ada, Tuhan mereka masih berkuasa, tidak dipandang dengan bangsa yang tidak diperhitungkan. Dari sanalah damai sejahtera Tuhan akan mengalir dalam kehidupan mereka, karena mereka hidup dalam Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan pemirsa Nusantara TV yang diberkati Tuhan. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kalau kita mempunyai motivasi yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, sehingga seberat apapun pergumulan kita, firman Tuhan yang mengatakan bagi kita sebagai jaminan disampaikan bagi kita pada saat ini, kuatkanlah hatimu, karena di dalam Tuhan kita akan kuat, karena penyertaan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan pemirsa Nusantara TV yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada banyak hal-hal yang membuat kita menjadi putus asa dan berhenti di tengah jalan dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan. Mungkin karena hilangnya antusiasme, penundaan yang tak terhindarkan, oposisi, kritik, dan beberapa orang harapan yang salah, pesimisme yang terjadi tiba-tiba saja muncul dalam diri kita, dan lain sebagainya. Melalui pesan Tuhan kita bahwa Ia mengerti dan peduli dengan keputusasaan yang kita alami. Itulah sebabnya Tuhan berkali-kali mengatakan, kuatkanlah hatimu. Ia mendorong kita untuk terus bekerja, dan janjinya adalah Ia menyertai kita senantiasa. Mungkin segala sesuatu terlihat mengecewakan, tidak ada penghargaan, tidak ada percepatan, sehingga kehidupan kita merasakan kekecewaan dan lain sebagainya. Bukankah respon kita sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk tetap bertahan? Namun jika hati kecil kita yang ada hanyalah penundaan dan tidak akan ada nada pekerjaan yang selesai dengan baik. Jadi mari kita kembalikan fokus kita kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita meninggalkan semua kesulitan-kesulitan kita. Kita meninggalkan segala pergumulan kita. Kita meninggalkan keputusasaan kita. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang sungguh-sungguh. Allah akan memberikan kemampuan kepada kita. Karena dalam Tuhan ada penyertaan damai sejahtera. Sebagaimana tema minggu kita pada minggu pagi hari ini. Allah akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Di dalam damai sejahtera ada pengharapan yang sungguh. Bahwa di balik kesulitan, persoalan, pergumulan, ada sukacita yang akan Tuhan sediakan. Yaitu janji penyertaan dan damai sejahtera. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan pemirsa Nusantara TV yang kami kasihi, marilah kita bermotivasi hanya kepada Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera dan pengharapan. Tuhan menyampaikan melalui Nabi Hagai, kuatkanlah hatimu. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan terlepas dari segala kesulitan, persoalan dan pergumulan hidup kami. Kadangkala itu akan mengakibatkan kami hilang pengharapan dan keputusasaan. Tetapi jaminan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini,
yang memberikan jaminan bagi kami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan tetap bagi kami. Karena Tuhan yang akan menguatkan kami. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini. Berkati pemirsa Nusantara TV. Berkati direksi, karyawan daripada Nusantara TV Tuhan. Biarlah melalui acara yang dilakukan oleh Nusantara TV menjadi berkat bagi kami semuanya. Khususnya bagi Bapak, keluarga Bapak Nurdin Tapubolon, pemilik daripada Nusantara TV ini. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Biarlah melalui berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga Bapak Tapubolon ini menjadi berkat bagi gerejamu dan bagi seluruh jemaatmu yang ada di seluruh Indonesia ini. Berkati Tuhan acara kami pada minggu pagi hari ini, biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan para jemaatmu yang dalam kesulitan, berikan kekuatan dan penghiburan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita dengarkan kor ama seksi pria Marturia. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram.
Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk mengumpulkan persembahan kita yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam sukacita.
Marilah kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Pukul hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat hari Minggu, dan juga kepada pemirsa Nusantara TV kami mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat beribadah bagi kita semua, dan selamat beribadah bagi pemirsa Nusantara TV di seluruh Indonesia. Sedikit tentang GKP Jemaat Khusus Gereja Martubung, bahwa GKP Jemaat Khusus Gereja Martubung berdiri pada tanggal 19 November tahun 1995 dan kemudian diresmikan pada tanggal 5 November tahun 2000.
Seiring berjalannya waktu, kemudian GKP Gereja Mertubung diresmikan menjadi jemaat khusus. Pemirsa yang diberkati Tuhan, bahwa jemaat GKP, jemaat khusus Gereja Mertubung, ada 164 kepala keluarga yang terdiri dari 5 sektor. 5 sektor yaitu sektor 1 sampai dengan sektor 5. Kemudian GKP Jemaat Khusus Gereja Mertubung pada awalnya sebagai jemaat biasa, jemaat pagaran yang merupakan pagaran dari GKP Gelugur Darat, kemudian menjadi GKP Jemaat Khusus Gereja Mertubung. Jemaat Khusus GKP Gereja Mertubung dipimpin seorang pendeta dan 13 penatua aktif serta 3 orang calon penatua yang saat ini sedang belajar. Saudara yang kami hormati, GKP Jemaat Khusus Gereja Mertubung berdiri di atas lahan seluas 35 kali 34 meter atau seluas 1.200 meter persegi dan luas bangunan seluas 300 meter persegi. Saat ini GKP Gereja Mertubung memiliki 1 rumah dinas pendeta yang ada di depan gereja kita, dan juga rumah koster atau penjaga gereja yang ada di samping gereja kita. Dan saat ini juga GKP Gereja Mertubung saat ini dalam posisi pembangunan, yaitu pembangunan konsistori gereja. Kebetulan konsistori gereja kita sudah sangat tidak memadai lagi bagi kami penatua dan para hobas, sehingga dibutuhkan ruangan yang memadai untuk pembangunan konsistori. Dan kami rencanakan di awal bulan 2 ini 2026 pembangunan konsistori GKP Jemaat Khusus Gereja Mertubung akan dilaksanakan. Dan direncanakan ada 2 lantai, 1 untuk konsistori dan 1 di lantai 2 untuk sekolah minggu dan sekaligus untuk pertemuan-pertemuan di luar penatua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa GKP Jemaat Khusus Gereja Mertubung telah resmi menjadi GKP Jemaat Khusus Gereja Mertubung setelah ditetapkan oleh kantor sinode. Akhir kata dari GKP Jemaat Khusus Gereja Mertubung serta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan tayangan yang dilakukan oleh TV Nusantara untuk menayangkan secara langsung ibadah yang kami lakukan bagi pemirsa, untuk menyapa pemirsa di seluruh Indonesia. Harapan kami mohon doa dan dukungannya agar pembangunan konsistori tersebut boleh berjalan dengan baik. Seluruh GKP Jemaat Khusus mengucapkan terima kasih kepada manajemen TV Nusantara dan kru serta seluruh jajaran perusahaan TV Nusantara. Terima kasih. Shalom.